faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam. Ada beberapa aspek, yaitu aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi itu berada. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi dan birokrasi. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor politik. Yang dimana faktor politik ini merupakan sebuah perilaku korup yang seperti penyuapan. Politik uang merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Gomez pada tahun 2000 memberikan sebuah gambaran bahwa politik uang atau yang sering kita dengar money politik sebagai as of money and material benefit in the pursuit of political influence. Selanjutnya faktor hukum. Faktor hukum ini bisa dilihat dari dua sisi. Sisi satu yaitu aspek penegakan, sisi yang kedua adalah praktik penegakan hukum juga masih dilihat sebagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyaknya kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, termasuk putusan-putusan dari sebuah pengadilan. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan-rumusan yang tidak jelas, tegas, sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, atau baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Terakhir, yaitu faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya sebuah korupsi. Kenapa demikian? Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi dari kebutuhan hidupnya.